Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa nabiyuhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma ashrah sudurana wa tajawwaz an sayyiatina wa hab lana fahmal anbiya'i wal mursalin wa hab lana fahmas salafus salih. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa na'udzu billahi min ahwali ahli nar. Allahumma la sahla illa ma ja'atahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Amma ba'd. Ayyuhal ikhwah muslimin dan muslimah yang semuanya mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan nikmatnya kita dimampukan, disehatkan fisik kita, mudah-mudahan disehatkan hati kita, dan mudah-mudahan disematkan tanda ketakwaan, mahkota ketakwaan yang lebih baik, meningkat dari hari-hari sebelumnya. Salawat dan salam mudah-mudahan tersampaikan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada para tabi'in, kepada para tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang sabar, orang-orang yang tegar hingga hari kemudian. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah, banyak yang mengira bahwa kehidupan yang mudah itu hak bagi mereka-mereka yang punya usia lebih tua. Pantas itu hidupnya mudah, wong lebih tua. Bahkan ada yang berkeyakinan kesuksesan dan kemudahan hidup itu dasarnya adalah usia. Lebih tua atau sebaliknya lebih muda. Pantas dia sukses, pantas hidupnya lebih mudah karena usianya lebih muda. Ada pula yang mengira bahwa kemudahan hidup itu identik dengan gender. Kalau anaknya laki-laki kayaknya ini gampang ini. Kalau jenis kelaminnya laki-laki kayaknya madcer, masa depan cerah. Tapi sebaliknya kalau perempuan ini alamat madtsur, masa depan suram. Ada pula yang mengira bahwa kesuksesan itu haknya mereka yang berada dalam sebuah profesi tertentu. Kalau dia itu jadi ustadz, kayaknya hidupnya mudah. Kalau dia itu penceramah, diundang sana, diundang sini, hidupnya kayaknya mudah. Kalau status dan profesinya itu manajer,
direktur, atasan. Kayaknya kok hidupnya bakalan mudah. Sementara mereka yang berada dalam status bawahan merasa hidupnya bakalan susah. Hal ini berkembang begitu maraknya dalam kehidupan. Tak terkecuali kadang kita ikut dalam pusaran arus seperti ini. Berkeyakinan. Hidupnya lebih tua, ijazahnya lebih banyak, S-nya lebih banyak, berarti lebih sukses. Padahal banyak S-nya, kebanyakan masuk angin. Maka menjawab itu semua, Allah menginformasikan kepada kita. Walaili idza yaghsha wan nahari idza tajalla. Demi waktu malam apabila sudah berselimut dengan kegelapan. Demi waktu siang yang mulai menampakkan kecerahannya. Maknanya Allah bersumpah dengan malam dan siang identik dengan waktu. Karena malam siang itu kemudian menjadi hari. Hari bertambah hari, kemudian menjadi minggu, minggu bertambah minggu, menjadi bulan dan akhirnya tahun. Sekalipun dirayakan panjang umurnya, itu tidak akan menambah apa-apa. Kalau memang jatahnya segitu ya segitunya saja. Enggak bakalan panjang. Juga gara-gara tidak dirayakan bukan berarti umurnya terus jadi kepotong. Kok jadi sakit-sakitan, kamu enggak ngerayakan ulang tahun sih. Jadi umurmu enggak dilakukan panjang. Wa ma dzakara wal untha. Dan apa yang Allah cipta dari jenis kelamin laki-laki maupun perempuan. Wa sa'yukum lasyatta. Pekerjaanmu itu bermacam-macam. Profesi dan statusmu itu beragam. Tapi itu semua tidak mengidentik bakalan hidupmu mudah ataukah susah kecuali dengan kaidah berikut ini. Mereka yang punya cita-cita, mereka yang ingin merencanakan masa kecilnya, masa mudanya, masa tuanya dalam kemudahan. Hidupnya dalam kemudahan, berkeluarganya dalam kemudahan, dan apapun yang direncanakan dalam kemudahan selama ia berada dalam 3 konsep yang disebut oleh Allah Azza wa Jalla, zat yang memiliki kemudahan dan yang maha memudahkan. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanu yassiruhu lil yusra. Mereka yang dalam hidupnya, apakah itu laki-laki ataukah perempuan, berapapun usianya, apapun profesinya, kalau dia itu suka dalam hidupnya dalam berkonsep itu akto. Konsep kedua dalam hidupnya itu adalah wattaqa. Konsep ketiganya adalah wasaddaqa bil husna. Fasanu yassiruhu lil yusra. Itu mata merem aja itu ngerti. Mesti hidupnya mudah. Akan dibentangkan kemudahan di atas kemudahan. Para orang tua tidak perlu khawatir akan anak-anaknya kemudian hari itu nasibnya bagaimana. Dia bisa berkesimpulan itu mudah. Ketika dirinya, keluarganya diajak dengan 3 konsep itu melazimi, menempa atas 3 konsep itu, maka kehidupannya mudah di atas kemudahan. Anak saya ini sudah lulus SD-nya, nanti SMP-nya gimana? Mudah. Sudah lulus SMP-nya, tapi bagaimana nanti SMU-nya? Wong belum ikut ujian, mudah.
Sudah selesai SMU-nya, bagaimana nanti kuliahnya? Mudah. Sudah selesai masa dewasanya, waktunya untuk mencari pasangan, bagaimana akan bertemu dengan jodohnya? Mudah. Usianya sudah 22 tahun, usianya sudah 23 tahun, kok masih jadi begitu-begitu saja. Tidak ada pekerjaan yang nyata, nyaris bahkan tidak berpekerjaan. Kadang-kadang sudah ada pekerjaan malah resign. Karena tidak sesuai dengan visinya. Ini mau dibawa kemana? Mudah. Selama dia mengikuti 3 konsep yang memberikan adalah yang maha memudahkan urusan kehidupan. Gaya hidupnya itu yang pertama adalah konsep hidupnya akto, sukanya memberi. Apakah ia akan memberi tenaga, ataukah ia akan memberi harta, ataukah memberi jasa, atau apapun. Rasanya ada yang kurang dalam hidup ini kalau belum pernah ia memberi. Hari ini apa ya yang belum dia beri? Memberi harta kok enggak ada. Tapi punya tenaga, saya akan memberikan tenaga. Mau memberikan tenaga, memberikan harta tapi pas-pasan saja. Tapi dia punya informasi, dia punya jasa mengajarkan sesuatu. Maka ia berusaha untuk tetap berbagi. Hari-harinya dipenuhi adalah berbagi, berbagi, dan berbagi. Bias dari kemudahan yang ia sebarkan dalam berbagi, hakikatnya itu akan mendapatkan saldo dalam kehidupannya. Dia punya saving kemudahan. Maka ketika perang Tabuk, sahabat Umar bin Khattab itu datang dengan membawa separuh hartanya. Pengennya diberikan semuanya, tapi oleh Rasul jangan separuh saja. Sahabat yang lain 1/3 saja. Sahabat yang lain 1/10 saja. Enggak taunya Abu Bakar As-Siddiq. Seluruh hartanya itu diberikan semuanya. Ketika ditanyakan oleh Rasulullah, terus yang kamu tinggalkan buat keluargamu apa? Dijawab oleh Abu Bakar As-Siddiq, Allahu wa rasuluhu. Allah dan Rasulnya. Sebenarnya bukan tanpa alasan jawaban ini keluar dari lisan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Karena sahabat Abu Bakar As-Siddiq itu sosok yang terlalu banyak membebaskan budak. Terlalu sering membeli budak. Menanggung sekian banyak sahabat-sahabatnya yang kekurangan. Jadi tidak mungkin bias balasan dari sedekahnya itu kecuali akan berbalik semuanya. Bahkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu sejarahnya. Kenapa diperkenankan separuh hartanya itu diperkenankan. Beliau susah, kalau kita pikirkan sahabat Abu Bakar lebih susah. Sahabat Umar bin Khattab itu pernah membuat 30.000 rumah. Dan itu disedekahkan. Untuk kaum muslimin yang belum punya rumah. Ini kan susah. Sahabat Abu Bakar itu meneruskan jejak Rasulullah di mana ada seorang peminta-minta di pasar Madinah. Allah takdirkan ia buta dan selalu menghina Rasulullah. Tapi anehnya peminta-minta yang Yahudi sekaligus juga mengajak Rasulullah itu selalu mendapatkan suguhan. Dan tidak hanya suguhan, bahkan makannya dihaluskan. Rambutnya dilus dulu. Ketika Rasulullah wafat, kebiasaan itu diteruskan oleh Abu Bakar. Tapi peminta-mintanya paham, kamu bukan orang yang biasanya. Saya orang yang biasanya. Enggak, yang biasanya enggak seperti ini. Siapa kamu? Yang biasa melayanimu itu adalah sosok terbaik dari umat ini. Itu Rasulullah. Kagetnya bukan main peminta-minta itu. Seketika itu masuk Islam.
Saya Abu Bakar, teman karibnya, yang biasa menyuapi peminta-minta sekalipun itu menghina Rasulullah, itu akan menghaluskan makanan itu dulu. Akan mengelus rambutnya dulu karena sudah sepuh. Baru kemudian disuapi suapan demi suapan. Maka sahabat Umar bin Khattab itu bercerita berapa kali berusaha untuk mengalahkan Abu Bakar dalam perbuatan baik. Tapi tidak pernah bisa mengalahkan. Tidak ada mereka yang sudah tua, tidak ada yang ngurus. Kecuali Abu Bakar akan menjadi yang terdepan. Maka julukannya pun Abu Bakar, sosok yang terdepan. Suatu subuh Rasulullah itu menghadap kepada para sahabatnya. Tiba-tiba bertanya, siapa yang pagi ini puasa? Tidak ada yang ngacung, saya ya Rasulullah. Kalau puasa mah biasa. Lah pertanyaan kedua, siapa yang pagi hari ini sudah menjenguk orang sakit? Sahabat Umar protes, ya Rasulullah ini ba'da subuh. Lah kapan? Besok orang sakitnya itu kapan? Abu Bakar angkat lagi, saya ya Rasulullah. Saya mendengar ada tetangga yang sakit di antara sahabat, sembari keluar ke masjid, saya besok dulu. Siapa yang pagi hari ini sudah bersedekah? Protes lagi sahabat Umar itu. Menggaweni protesan. Ya Rasulullah ini pada subuh, kita belum kemana-mana, dari rumah menuju masjid. Belum sempat kemana-mana. Tapi lagi-lagi dijawab oleh Abu Bakar, saya ya Rasulullah. Kok bisa gitu loh. Saya keluar rumah, kebetulan ada orang yang kesulitan depan rumah. Ya saya masuk rumah lagi untuk menyuguhkan apa yang bisa disuguhkan. Dan itu tidak terjadi kecuali orang yang begitu mudah tergerak hatinya untuk menolong orang-orang yang kesusahan. Bukan kebetulan. Betapa sering kita itu bertemu dengan hal-hal yang nampaknya kebetulan tapi tidak menggerakkan hati kita. Tidak menggerakkan tangan kita. Mestinya menggerakkan otak kita. Sehingga dari otak itu kemudian pola, obah, kedua tangannya kemudian pola. Tapi kadang-kadang tidak menggerakkan semuanya. Sejak itu kemudian sahabat Abu Bakar As-Siddiq dijuluki oleh Rasulullah Abu Bakar. Namanya yang asli adalah Abdullah ibnu Abi Quhafah. Tapi sejak hari itu ia dijuluki Abu Bakar As-Siddiq. Abu adalah bapak, Bakar adalah gasi. Tapi kalau disambung jadi enggak biasa kita itu, Abu Gasi. Orang yang terdepan dalam kebaikan. Maka ketika disebut wasabiqun nasabiqun, orang-orang terdepan di antara terdepan. Orang-orang pembalap di antara para pembalap. Rasulullah menyebutnya itu adalah Abu Bakar As-Siddiq. Konsep yang pertama dalam hidupnya yang akan Allah siapkan mudah hidupnya adalah aqta. Konsep yang kedua wattaqo. Hari-harinya ia sibuk untuk bertakwa kepada Allah. Apa sih yang Allah perintahkan di waktu ba'da isya? Apa sih yang Allah perintahkan sebelum tidur? Apa yang Allah perintahkan ketika kita itu akan memejamkan mata? Apa sih yang Allah perintahkan ketika kita bangun tidur? Dia sibuk terus mematut diri. Karena hakikatnya apa yang Allah inginkan itu sudah diajarkan kepada Rasulullah. Dan yang diajarkan kepada Rasulullah dipraktekkan dalam kehidupannya. Sehingga Ibunda Aisyah itu ditanya suatu ketika. Kanjeng Nabi itu akhlaknya gimana toh? Istri kan mestinya yang lebih ngerti. Maka dijawab oleh Ibunda Aisyah, kana khuluquhul Quran.
akhlaknya itu Quran. Rasulullah itu Al-Quran yang berjalan. Rasulullah itu simulator kehidupan. Apapun kehidupan yang itu menyangkut kehidupan kita sebagai umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu sudah disimulasikan semuanya. Tinggal ngikut simulasinya bagaimana. Alangkah hebatnya mereka-mereka yang sibuk untuk mensimulasikan dalam hidupnya kehidupan Rasulullah. Dan itu hakikatnya kehidupan yang diinginkan oleh Allah. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Katakan jikalau kamu itu mencintai Allah, caranya adalah ikutilah aku. Tirulah aku. Teladanilah aku. Kemudian yang ketiga, wasaddaqa bil husna, dia itu sibuk membenarkan janji-janji baiknya Allah. Bahwa berangkat dari rumah Allah berjanji apa dibalik? Bismillahirrahmanirrahim. Allah la haula wala quwwata illa billah. Ia akan tepati itu. Menjadi sosok pembukti langkah demi langkah, arah demi arah, episode demi episode dalam kehidupannya. Sehingga pembuktian terbesarnya adalah hidupnya sendiri untuk mendapatkan jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bulan Ramadan bulan yang memberikan efek perubahan pada kita lebih baik, menjadikan sosok-sosok yang bertakwa, sosok-sosok yang meneladani Rasulullah, sosok-sosok yang cinta untuk a'to, suka untuk wattaqo, dan menjadi membiasa di dalam wasaddaqa bil husna. Dengan itu kehidupan kita mudah di atas kemudahan, bercita-cita mudah, berencana mudah, dan dihamparkan kemudahan demi kemudahan karena sesuai dengan yang dijanjikan Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qouli hadza. Nastaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.